Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah. Pada mata kuliah Tahsinul Qiraah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, langsung saja. Yang pertama, penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Pembelajaran Al-Quran dalam pendidikan atau tajwid. Di mana di sini penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajarannya, serta peranan guru dan siswanya. Agar teknologi diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan dan bidang sebagainya. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Fungsi media dalam pembelajaran yang pertama yaitu sebagai memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, di mana pada permulaannya pembelajaran siswa perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan dipelajarinya. Kepada siswa harus dipertunjukkan apa yang harus diharapkan darinya. Untuk pembelajarannya sendiri dalam kawasan perilaku kognitif dan psikomotor, media visual khususnya yang menampilkan gerak dapat mempertunjukkan kinerja yang harus dipelajari siswa. Yang kedua, memotivasi siswa, di mana dalam hal ini siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan dilakukan dengan menggambarkan keadaan di masa depan, di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. Apabila teknik bermain peran digunakan seperti lawak atau drama, pengalaman yang dirasakan siswa akan lebih kuat. Yang ketiga, menyajikan informasi dalam sistem pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kurikulum yang sama. Media seperti film dan televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Konseling secara individual juga ada dua jenis variasi. Yang pertama, penyajian dasar mahasiswa kepada pengenalan pertama. Penyajian pelengkap atau setelah dilakukan oleh guru, media digunakan untuk membahas sumber-sumber tambahan dalam kelas. Yang keempat, merangsang diskusi. Kegunaan media untuk merangsang diskusi sering kali disebut sebagai papan loncat atau diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat pada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. Manfaat media dalam pembelajaran, di mana pada pembelajaran ini media tidak lain adalah memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa. Dalam hal ini membantu siswa belajar optimal serta memanfaatkan yang lebih baik khusus. Yang pertama, untuk penyampaian materi dapat diseragamkan guru. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, proses belajar siswa lebih interaktif. Teknologi pembelajaran dan media, di mana alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru, di mana di samping guru timbul sumber-sumber pelajaran lainnya, namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan, karena pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting, karena pada dasarnya banyaknya alat instruksional di negara-negara maju dapat juga membingungkan guru. Sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik, dan di antara begitu banyak alat yang tersedia. Walaupun banyak penelitian tentang efektivitas sebagai media. Macam-macam aplikasi tajwid, di mana dalam pembahasan ini yaitu teknologi pembelajaran yang menyangkut tentang Al-Quran. Ada beberapa macam aplikasi tajwid. Yang pertama, Learn Quran Tajwid atau belajar mengaji. Yang kedua, belajar tajwid lengkap dan audio, belajar mengaji tajwid Al-Quran. 4, Qoro'ah atau Learn Quran, dan aplikasi-aplikasi banyak yang sudah disediakan oleh teknologi sekarang untuk mempelajari tentang Al-Quran dan sebagainya. Al-Quran dengan tajwid, banyak aplikasi Al-Quran dengan fitur tajwid seperti warna-warni untuk menunjukkan banyak tajwid. Aplikasi pembelajaran Al-Quran lainnya, beberapa aplikasi pembelajaran Al-Quran secara umum yang juga memberikan fitur belajar tajwid.
Tipsnya yaitu sesuaikan dengan kebutuhan. Pilih aplikasi yang sesuai dengan level kemampuanmu dan tujuan belajarmu. Perhatikan fiturnya, pilih aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Dapat disimpulkan bahwasanya penerapan teknologi pembelajaran yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal bagi semua guru. Fungsi media pembelajaran antara lain memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, menyajikan informasi, merangsang diskusi, dan sebagainya. Manfaatnya yaitu dalam pembelajaran antara lain penyampaian materi dapat diserapkan, proses pembelajaran bisa lebih menarik, dan sebagainya. Pemanfaatan media aplikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksud dengan pemanfaatan media ini ialah media elektronika dan fotografi, radio, film, televisi, bahkan komputer untuk pembelajaran program. Dan yang terakhir, alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru, namun peranan guru tidak akan pernah dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.